Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce myself. My name is Fitriana Shirani and PM 22411133 from class management C. Today I will presentation about uji data rata-rata or uji man Watni U. Definition uji man Watni U. Uji dua rata-rata adalah suatu metode statistika yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara dua buah data rata-rata atau tidak. Uji ini dapat dilakukan dengan menggunakan uji Z atau uji T, tergantung pada ukuran sampel dan apakah simpangan baku populasi diketahui atau tidak. Prinsip pengujian dua rata-rata adalah melihat perbedaan variasi kedua kelompok data. Oleh karena itu, dalam pengujian ini diperlukan informasi apakah varian kedua kelompok yang diuji sama atau tidak. Uji dua rata-rata dapat digunakan dalam berbagai bidang seperti penelitian, sosial, ekonomi, dan ilmu kedokteran. Next, the role. Berdasarkan pemahaman pendapat-pendapat di atas, maka kesimpulannya adalah seseorang akan melakukan uji Watni tes apabila menemui kasus. Diketahui dengan jelas bahwa terdapat perbedaan median, bentuk dan sebaran data sama, tetapi tidak diketahui secara pasti apakah penyebab perbedaan median tersebut bermakna atau tidak. Untuk lebih jelasnya, silakan lihat gambar di bawah ini. Perhatikan dua histogram di atas, di mana bentuk lebar dan ketinggian keduanya yang sama, yang berarti bentuk dan sebaran data kedua kelompok sama, tetapi median keduanya berbeda. Lihat bahwa histogram yang di atas lebih ke kanan daripada yang di bawah, yaitu dengan median 18, sedangkan yang di bawah dengan median 15. Maksud dari peneliti melakukan uji Watni tes adalah menguji apakah perbedaan median tersebut bermakna atau tidak. Next, asumsi Watni. Berdasarkan uraian di atas, maka disimpulkan asumsi yang harus terpenuhi dalam Watni tes yaitu yang pertama, skala data variabel terikat oleh ordinal, interval, atau rasio. Apabila skala interval atau rasio, asumsi normalitas tidak terpenuhi atau normalitas dapat diketahui setelah uji normalitas. Yang kedua, data berasal dari dua kelompok, atau apabila data berasal dari 3 kelompok atau lebih, maka sebaliknya gunakan uji Kruskal-Wallis. Dan yang ketiga, variabel independen satu dengan yang lainnya. Artinya, data berasal dari kelompok yang berbeda atau tidak berpasangan. Yang terakhir, varians kedua kelompok sama atau homogen. Karena distribusi tidak normal, maka uji homogenitas yang tepat dilakukan adalah uji Levens test, di mana uji Fisher-F diperuntukkan bila asumsi normalitas terpenuhi. Next, procedures. Prosedur pengujian dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, susun kedua hasil pengamatan menjadi satu kelompok sampel. Yang kedua, hitung jenjang atau ranking untuk tiap-tiap nilai dalam sampel gabungan. Yang ketiga, jenjang atau ranking diberikan mulai dari nilai terkecil sampai terbesar. Yang keempat, nilai beda sama diberi jenjang rata-rata. Dan yang terakhir, selanjutnya, jumlahkan nilai jenjang untuk masing-masing sampel. Type of uji Watni.
Yang pertama, untuk sampel kecil N1 atau N2 lebih kurang dari 20. Digunakan rumus umum dari uji Mann-Whitney. Statistik uji yang digunakan untuk sampel lebih kecil adalah U1 sama dengan N1 kali N2 dikurang U2 atau U2 sama dengan N1 kali N2 dikurang U1. Untuk mencari nilai U1 dan U2 digunakan rumus yang melibatkan jumlah rank sampel 1 dan 2 serta banyaknya anggota sampel 1 dan 2. Yang kedua, untuk sampel lebih besar, N1 atau N2 lebih besar dari 20, digunakan statistik uji Z karena jumlah sampel yang lebih besar. Cara ini tidak membutuhkan tabel Mann-Whitney, melainkan menggunakan tabel Z. Setelah mencari nilai U dan U2, U1 dan U2 dilakukan langkah tambahan untuk menentukan statistik uji Z. Statistik uji Z nantinya akan digunakan untuk membandingkan dengan tabel Z. Next, Mann-Whitney U value. Nilai Mann-Whitney U menunjukkan beberapa kali observasi dalam satu sampel mendahului observasi dalam sampel lainnya dalam peringkat. Hal ini dihitung dengan menjumlahkan peringkat dari satu sampel dan membandingkannya dengan jumlah peringkat dari satu sampel dan membandingkan dengan jumlah peringkat dari sampel lainnya. Nilai yang lebih kecil dari kedua nilai tersebut adalah nilai U. Nilai U digunakan untuk menentukan signifikansi perbedaan antara dua sampel. Semakin besar nilai U, maka semakin kecil kemungkinan kedua sampel berbeda secara signifikan. Nilai U dapat dibandingkan dengan tabel nilai kritis U untuk menentukan nilai p-value dari pengujian. Untuk sampel yang besar, nilai U mendekati distribusi normal dan hipotesis nol dapat diuji dengan z-test. Mann-Whitney U test example problems. Yang pertama, seorang peneliti ingin membandingkan efektivitas dua obat nyeri yang berbeda. Mereka secara acak menugaskan 10 pasien untuk setiap kelompok dan mengukur jumlah waktu yang diperlukan agar obat tersebut bekerja. Data tidak terdistribusi secara normal. Gunakan uji Mann-Whitney untuk menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan antara dua kelompok. Yang kedua, sebuah perusahaan ingin membandingkan produktivitas dua tim yang berbeda. Mereka secara acak memilih 15 karyawan dari masing-masing tim dan mengukur jumlah tugas yang diselesaikan dalam sehari. Data tidak terdistribusi secara normal. Gunakan uji Mann-Whitney U untuk menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan antara kedua tim. Yang ketiga, seorang guru ingin membandingkan nilai ujian dari dua kelas yang berbeda. Guru tersebut memilih secara acak 20 siswa dari masing-masing kelas dan mengukur nilai mereka pada sebuah tes standar. Data tidak terdistribusi secara normal. Gunakan uji Mann-Whitney U untuk menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan antara kedua kelas tersebut. Untuk menyelesaikan masalah ini, peneliti perlu mengikuti langkah-langkah uji Mann-Whitney U yang meliputi merumuskan hipotesis, menghitung nilai U, mencari nilai kritis U, dan menentukan nilai P. Peneliti dapat menggunakan perangkat lunak atau tabel statistik untuk melakukan perhitungan. Jika nilai p-value lebih kecil dari tingkat signifikan, maka peneliti dapat menolak hipotesis nol dan menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok. That's all about my presentation. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.